Untung dulu aku ninggalin kamu, Andi. Lihat dirimu sekarang, masih jadi tukang sapu. Sekarang lihat pacarku. Dia manajer di sini. Jelas hidupku jauh lebih beruntung daripada bersamamu. Untung dulu aku meninggalkan kamu. Andi, lihat dirimu sekarang. Masih jadi tukang sapu. Sedangkan aku sudah punya pacar seorang manajer. Lisa tertawa sinis di hadapan Andi yang hanya terdiam sambil memegang sapunya. Di samping Lisa, Aldo ikut tersenyum meremehkan. Seolah keduanya yakin Andi memang telah gagal dalam hidup. Namun mereka sama sekali tidak tahu. Pria sederhana yang sedang mereka hina itu ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang akan membuat mereka menyesal. Selamat datang di channel Celoteh Kiai. Cerita kali ini akan membahas tentang bidan sombong yang pamer pacar manajer kepada mantan tukang sapu, tanpa menyadari siapa sebenarnya pria yang sedang ia hina. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe, like video ini, dan tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda mendengar cerita ini. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga makin sehat dan kaya raya. Pagi itu, Lisa mengantarkan Aldo ke kantor karena mobilnya sedang diperbaiki di bengkel. Namun siapa sangka, di halaman parkir kantor, Lisa justru bertemu dengan Andi, mantan kekasih yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan. Dan sejak pertemuan itu, sebuah rahasia besar perlahan mulai terbongkar. Siapa sebenarnya Andi? Dan mengapa sang direktur justru memperlakukannya dengan sangat hormat? Pagi itu, halaman parkir kantor mulai dipenuhi kendaraan para karyawan. Suara mesin mobil, langkah kaki, dan sapaan para pekerja bercampur menjadi satu. Matahari belum terlalu tinggi, tetapi suasana sudah cukup sibuk. Di antara kendaraan yang keluar masuk, seorang pria dengan pakaian sederhana terlihat mendorong gerobak kecil berisi peralatan kebersihan. Namanya Andi. Ia mengenakan kaos lengan panjang berwarna kusam, celana kerja yang sudah beberapa kali dicuci, serta sepatu yang bagian ujungnya mulai terlihat usang. Di tangannya ada sapu lidi yang terus bergerak membersihkan daun-daun kering di sekitar area parkir. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Setidaknya, itulah yang terlihat pagi itu. Sementara itu, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari pintu masuk gedung. Lisa turun dari kursi penumpang dengan wajah ceria. Hari itu ia sengaja mengantarkan Aldo ke kantor karena mobil pacarnya sedang berada di bengkel. Sebagai seorang bidan yang bekerja di salah satu klinik swasta, Lisa merasa kehidupannya sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Terlebih lagi sejak berpacaran dengan Aldo. Aldo adalah seorang manajer di perusahaan tersebut. Pekerjaannya bagus, pakaiannya selalu rapi, dan hampir setiap kali bertemu Lisa, ia selalu berbicara tentang target perusahaan, rapat penting, atau rencana karirnya. Bagi Lisa, semua itu membuatnya merasa berhasil memilih pasangan yang tepat. Begitu turun dari mobil, Lisa merapikan rambutnya. Semangat kerja, ya, katanya sambil tersenyum. Aldo membalas senyum itu. Tenang saja, hari ini ada rapat penting. Lisa mengangguk bangga. Mereka berjalan berdampingan menuju gedung. Namun baru beberapa langkah, mata Lisa tiba-tiba tertuju pada seseorang di area parkir. Langkahnya terhenti. Senyumnya perlahan menghilang. Pria yang sedang membungkuk menyapu daun di dekat pohon itu. Lisa mengenalinya. Meskipun penampilannya sudah berubah, ia tidak mungkin salah. Andi, mantan kekasihnya. Untuk beberapa detik Lisa hanya berdiri sambil menatap dari kejauhan. Kenangan lama yang sudah bertahun-tahun terkubur tiba-tiba muncul kembali. Dulu, Andi bukanlah orang berada. Mereka pernah melewati masa-masa sulit bersama. Andi bahkan sering mengatakan bahwa suatu hari nanti ia akan bekerja keras agar bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Lisa. Namun bagi Lisa, janji seperti itu lama-kelamaan terdengar membosankan. Ia ingin kehidupan yang lebih cepat. Ia ingin pasangan yang memiliki jabatan. Ia ingin bisa membanggakan kekasihnya di depan orang lain. Dan akhirnya, hubungan mereka berakhir. Lisa memilih pergi. Kini, bertahun-tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka di tempat yang sama sekali tidak ia duga.
Andi masih terlihat sederhana. Bahkan sekarang ia sedang memegang sapu. Sebuah senyum kecil muncul di bibir Lisa. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang merasa dirinya telah membuat keputusan paling tepat dalam hidup. Aku kenal orang itu, ujar Lisa pelan. Aldo mengikuti arah pandangannya. Siapa? Mantan aku. Aldo mengangkat alis. Yang tukang sapu itu. Lisa tertawa kecil. Iya. Aldo memandang Andi beberapa saat, kemudian tersenyum meremehkan. Lisa sebenarnya bisa saja langsung masuk ke gedung. Namun entah mengapa, melihat Andi dalam keadaan seperti itu membuat rasa ingin pamer dalam dirinya muncul. Ia menggandeng lengan Aldo. Ayo. Mereka berjalan mendekati Andi. Suara langkah kaki Lisa akhirnya membuat Andi berhenti menyapu. Ia menegakkan tubuh. Ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya, wajah Andi sempat berubah. Bukan karena takut. Bukan pula karena marah. Hanya ada sedikit keterkejutan. Lisa justru semakin tersenyum. Masih ingat aku? Andi menatapnya beberapa saat. Lisa. Mendengar namanya disebut, Lisa semakin percaya diri. Ia melirik pakaian Andi dari atas sampai bawah. Kemudian melihat sapu yang masih berada di tangan pria itu. Tidak menyangka kita bertemu lagi, katanya. Andi hanya mengangguk. Iya, tidak menyangka. Lisa kemudian berdiri semakin dekat. Tatapannya seolah ingin memastikan bahwa pria di hadapannya benar-benar telah menjalani kehidupan seperti yang selama ini ia bayangkan. Jadi, Lisa tersenyum tipis. Kamu masih seperti ini? Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat sapu di tangannya. Kemudian kembali menatap Lisa. Di sampingnya, Aldo mulai terkekeh. Lisa pun ikut tersenyum. Saat itu, belum ada seorang pun yang menyadari bahwa pertemuan singkat di halaman parkir tersebut akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang mengubah kehidupan mereka. Andi hanya diam. Sementara Lisa merasa sedang berdiri sebagai pemenang. Ia belum tahu bahwa terkadang seseorang yang terlihat paling sederhana justru menyimpan kehidupan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan orang lain. Lisa menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Tatapannya masih tertuju pada Andi, seolah-olah ia sedang melihat seseorang dari masa lalu yang sudah tidak memiliki arti apa-apa baginya. Andi sendiri tetap berdiri di tempatnya. Sapu lidi masih berada di tangannya. Ia tidak terlihat marah, meskipun jelas ucapan Lisa terdengar menyakitkan. Kenapa diam? Tanya Lisa sambil tersenyum tipis. Aku cuma penasaran. Dulu kamu bilang ingin punya masa depan yang bagus. Katanya mau kerja keras supaya bisa membahagiakan aku. Lisa tertawa kecil. Sekarang malah jadi tukang sapu. Aldo yang berdiri di samping Lisa ikut tersenyum. Andi menghela napas pelan. Aku masih ingat semuanya. Jawabnya singkat. Jawaban itu justru membuat Lisa merasa semakin unggul. Ia kemudian melirik ke arah gedung kantor yang menjulang di belakang mereka. Lihat gedung ini, katanya. Orang-orang yang bekerja di sini punya jabatan. Ada yang manajer, supervisor, direktur. Mereka punya masa depan. Lisa sengaja berhenti sejenak. Kamu sendiri. Tatapannya kembali turun kepada sapu yang berada di tangan Andi. Andi tidak menjawab. Sebenarnya, ia bisa saja mengatakan banyak hal. Ia bisa menjelaskan mengapa dirinya berada di sana. Ia bisa menceritakan kehidupannya sekarang. Namun Andi memilih diam. Ia tidak merasa perlu menjelaskan hidupnya kepada seseorang yang sudah bertahun-tahun meninggalkannya. Lisa justru menganggap diamnya Andi sebagai tanda bahwa dirinya benar. Aku dulu sempat merasa bersalah setelah meninggalkan kamu, kata Lisa. Aldo menoleh kepadanya. Serius? Lisa mengangguk. Tapi sekarang aku malah bersyukur. Aldo tertawa kecil. Lisa kemudian menggandeng lengan Aldo lebih erat. Kalau aku tetap bersamamu, mungkin hidupku juga akan seperti ini. Andi menatap Lisa. Kali ini ada sedikit perubahan pada wajahnya. Bukan marah. Lebih seperti rasa kecewa karena mendengar seseorang yang pernah begitu dekat dengannya berbicara seperti itu. Namun ia tetap tenang.
Kalau kamu bahagia sekarang, aku ikut senang. Lisa sempat terdiam. Ia mungkin mengharapkan Andi membela diri atau menunjukkan rasa sakit. Namun pria itu justru menjawab dengan tenang. Aldo kemudian mengambil kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Ia merapikan jasnya dan membetulkan kartu identitas yang menggantung di dada. Kalau boleh tahu, kamu sekarang bekerja sebagai apa selain menyapu di sini? Pertanyaan itu terdengar seperti basa-basi. Tetapi nada suaranya jelas merendahkan. Andi menatap kartu identitas Aldo. Manajer. Aldo tersenyum bangga. Iya, saya manajer di perusahaan ini. Lisa langsung menyela. Makanya aku bilang, hidup itu harus punya tujuan. Kalau cuma mengandalkan janji dan kerja keras tanpa hasil, ya begini. Andi kembali menatap mereka. Aku paham. Jawaban sederhana itu membuat Aldo tertawa. Masih kalem juga. Ia kemudian menepuk bahu Lisa. Sudahlah, kita masuk. Jangan terlalu lama ngobrol sama orang seperti ini. Lisa mengangguk. Namun sebelum pergi, ia kembali menatap Andi. Semoga suatu hari nanti hidupmu berubah. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tetapi senyum di wajahnya membuat Andi tahu bahwa Lisa sebenarnya sedang mengejek. Mereka pun berjalan meninggalkan Andi. Beberapa langkah kemudian, Lisa masih terdengar tertawa bersama Aldo. Andi hanya memperhatikan mereka dari belakang. Setelah itu, ia kembali menyapu halaman seperti tidak terjadi apa-apa. Daun-daun kering kembali dikumpulkannya. Satu demi satu. Namun tidak lama kemudian, sebuah mobil hitam memasuki halaman parkir. Mobil itu bukan kendaraan biasa. Begitu berhenti, seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun dari kursi belakang. Ia mengenakan jas rapi dan didampingi dua orang staf. Pria itu adalah direktur perusahaan. Beberapa karyawan yang melihat langsung menundukkan kepala memberi salam. Sang direktur berjalan menuju gedung. Tetapi ketika melewati Andi, langkahnya justru berhenti. Ia menatap pria yang sedang memegang sapu itu. Wajahnya langsung berubah ramah. Pagi, Pak Andi. Andi menoleh. Pagi. Direktur itu kemudian tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Dari kejauhan, Aldo sempat melihat kejadian tersebut. Ia mengernyitkan dahi. Pak Direktur kenal sama tukang sapu itu. Lisa ikut menoleh. Mereka saling berpandangan. Namun Aldo segera mengangkat bahu. Mungkin memang orangnya ramah. Lisa mengangguk. Bisa jadi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju gedung. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa kejadian kecil itu penting. Sementara Andi kembali duduk sebentar di bawah pohon. Ia membuka botol air minumnya. Tatapannya mengarah ke gedung kantor. Wajahnya tetap tenang. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Dan tanpa diketahui Lisa maupun Aldo, hari itu sebenarnya baru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak pertemuan di halaman parkir pagi itu, Lisa sebenarnya masih teringat pada Andi. Bukan karena ia merasa rindu. Justru sebaliknya. Lisa merasa heran mengapa Andi terlihat begitu tenang ketika dihina di hadapannya. Biasanya, seseorang yang merasa dipermalukan akan berusaha membela diri. Apalagi di depan mantan kekasih dan pasangan barunya. Namun Andi tidak melakukan apapun. Ia bahkan tidak terlihat marah. Lisa akhirnya menganggap hal itu sebagai tanda bahwa Andi memang sudah menyerah pada kehidupannya. Untung aku dulu pergi, gumam Lisa ketika mengingat kejadian itu. Sementara itu, kehidupan di kantor berjalan seperti biasa. Setiap pagi Andi selalu datang lebih awal. Sebelum para karyawan berdatangan, halaman parkir sudah hampir bersih. Ia menyapu daun, merapikan beberapa sudut taman, dan memastikan jalan menuju gedung tidak dipenuhi sampah. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu mungkin terlihat sederhana. Tetapi Andi menjalankannya dengan tenang. Ia tidak pernah mengeluh. Ia juga tidak pernah terlihat berusaha mencari perhatian. Ketika ada karyawan yang menyapanya, ia membalas dengan ramah. Ketika ada yang tidak memperhatikannya, ia tidak peduli. Menjelang siang, Andi biasanya duduk di bawah pohon yang berada di sisi halaman parkir.
Di tempat itulah ia menikmati segelas es teh dari warung kecil di seberang jalan. Pemandangan itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak banyak yang tahu bahwa Andi sebenarnya bisa saja duduk di ruangan ber-AC di dalam gedung. Ia bisa saja datang menggunakan mobil mewah. Namun untuk beberapa alasan, ia justru memilih kehidupan sederhana seperti itu. Hari itu, Andi baru saja duduk ketika seorang petugas keamanan menghampirinya. "Pak Andi, nanti siang ada rapat dengan Pak Direktur." Andi mengangguk. "Baik. Bapak tidak perlu datang ke ruang rapat." "Belum." Petugas itu mengangguk lalu pergi. Andi kembali menikmati es tehnya. Tidak jauh dari sana, Lisa dan Aldo sedang keluar dari gedung untuk makan siang. Lisa kembali melihat Andi. Ia langsung menyenggol lengan Aldo. "Itu dia." Aldo melirik sebentar. Andi sedang duduk santai di bawah pohon sambil memegang gelas plastik. Aldo tertawa. Dia memang betah sekali di situ. Lisa ikut tertawa. "Sudah kubilang. Orang seperti dia memang tidak punya ambisi." Keduanya kemudian berjalan melewati halaman. Namun kali ini Lisa tidak menghampiri Andi. Ia hanya memberikan tatapan singkat. Andi juga tidak memedulikannya. Di dalam gedung, suasana pekerjaan justru semakin sibuk. Aldo sedang menangani beberapa dokumen keuangan yang harus segera diselesaikan. Sebagai manajer, ia memiliki akses terhadap berbagai data perusahaan. Selama beberapa bulan terakhir, Aldo mulai terbiasa dengan posisi tersebut. Gaji besar, fasilitas kantor, dan rasa dihormati membuatnya semakin percaya diri. Sayangnya, kepercayaan diri itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Ia mulai merasa dirinya tidak mungkin disentuh siapapun. Bahkan ketika ada beberapa angka dalam laporan keuangan yang tidak sesuai, Aldo tidak terlihat panik. Ia sudah mengetahui cara menutupi masalah tersebut. Baginya, selama tidak ada yang memeriksa terlalu dalam, semuanya akan aman. Di sisi lain, direktur perusahaan mulai memperhatikan perubahan dalam laporan keuangan. Beberapa transaksi terlihat janggal. Nominalnya tidak terlalu besar jika dilihat satu persatu. Namun jika dikumpulkan selama beberapa bulan, jumlahnya menjadi sangat signifikan. Direktur kemudian meminta sekretarisnya, Naya, mengumpulkan seluruh dokumen. "Jangan beritahu siapapun dulu," pesan sang direktur. Naya mengangguk. "Baik, Pak." Ada satu nama yang terus muncul dalam pemeriksaan tersebut. Aldo. Namun sang direktur belum mengambil keputusan. Ia masih menunggu bukti yang lebih kuat. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, Andi menerima sebuah pesan di ponselnya. Ia membaca pesan itu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Andi memasukkan kembali ponselnya ke saku. Tatapannya mengarah kepada gedung kantor. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ketenangan. Seolah-olah ia sudah mengetahui bahwa sesuatu sedang bergerak menuju sebuah titik yang tidak bisa lagi dihentikan. Sore harinya, ketika para karyawan mulai meninggalkan kantor, Aldo keluar bersama Lisa. Mereka berjalan menuju parkiran sambil berbicara tentang pekerjaan. Lisa kembali melihat Andi. Pria itu sedang membersihkan area taman. Namun kali ini Lisa hanya tersenyum kecil. Ia merasa kehidupannya sudah jauh lebih baik. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, semua keyakinan itu akan mulai berubah. Dan sementara Lisa sibuk membanggakan kehidupan barunya, Andi justru sedang menunggu satu hal. Sebuah pertemuan yang akan memperlihatkan siapa sebenarnya yang selama ini mereka remehkan. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejadian besar. Bagi Lisa, pertemuan dengan Andi di halaman parkir mulai dianggap sebagai cerita masa lalu yang tidak penting. Ia kembali menjalani rutinitasnya sebagai bidan, sementara Aldo semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer. Hubungan mereka justru terlihat semakin dekat. Hampir setiap sore, Lisa menunggu Aldo selesai bekerja. Mereka kemudian pulang bersama atau makan malam di tempat yang cukup mewah. Lisa merasa kehidupannya sekarang sudah berada di jalur yang benar. Berbeda dengan Andi yang menurutnya masih berkutat dengan pekerjaan sederhana. Sementara itu, di kantor, Aldo sedang berada dalam masa yang cukup sibuk. Beberapa proyek baru sedang dikerjakan perusahaan.
Sebagai manajer, Aldo mendapatkan banyak tanggung jawab. Ia sering berada di ruang rapat, bertemu klien, dan mengurus berbagai dokumen penting. Kesibukan itu membuat Aldo semakin percaya diri. Ia mulai merasa bahwa posisinya tidak mudah digantikan. Bahkan beberapa kali ia sengaja menunjukkan kartu identitas manajernya kepada rekan kerja dengan cara yang berlebihan. Baginya, jabatan adalah bukti bahwa dirinya sudah berhasil. Namun di balik kesibukan itu, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan masih terus berjalan. Naya, sekretaris direktur, hampir setiap hari mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan beberapa transaksi mencurigakan. Ia bekerja dengan hati-hati. Tidak ada yang diberitahunya kepada Aldo. Sementara Aldo sendiri tidak menyadari bahwa beberapa transaksi yang pernah ia lakukan mulai diperhatikan. Ia tetap bekerja seperti biasa. Bahkan pada suatu sore, ketika keluar dari gedung, Aldo terlihat sangat bahagia. Lisa yang sedang menunggunya di dekat mobil langsung bertanya, "Kenapa senyum-senyum begitu?" Aldo tidak langsung menjawab. Ia membuka pintu mobil, kemudian duduk sebentar. "Besok aku mungkin dapat kesempatan besar." Lisa langsung penasaran. "Kesempatan apa?" Aldo tersenyum bangga. "Tadi Pak Direktur memanggil aku." Lisa semakin memperhatikan. Terus, katanya minggu depan akan ada investor penting yang datang. Lisa mengangguk. "Lalu, aku diminta menemuinya." Wajah Lisa langsung berubah cerah. "Serius?" Aldo mengangguk. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan tanda bahwa perusahaan mulai mempercayainya untuk urusan yang lebih besar. Lisa langsung membayangkan masa depan mereka. "Kalau kamu berhasil, mungkin kamu bisa naik jabatan." "Bisa jadi." Aldo tersenyum puas. Ia merasa peluang itu bisa menjadi langkah besar dalam karirnya. Mereka kemudian pulang bersama. Namun sore itu, ketika mobil baru saja keluar dari area parkir, Lisa tiba-tiba melihat seseorang di bawah pohon. Andi. Pria itu sedang duduk santai sambil menikmati segelas es teh. Lisa langsung tersenyum. Sepertinya ia menemukan kesempatan untuk kembali menunjukkan bahwa hidupnya sudah jauh lebih baik. "Berhenti sebentar," katanya kepada Aldo. Aldo menoleh. "Kenapa?" "Itu Andi." Mobil berhenti tidak jauh dari tempat Andi duduk. Lisa turun bersama Aldo. Andi yang sedang menikmati minumannya mengangkat wajah. Ia melihat keduanya datang. Namun ekspresinya tetap tenang. Lisa berdiri di hadapannya. "Masih di sini juga?" Andi tersenyum tipis. "Seperti yang kamu lihat." Lisa kemudian melirik gelas es teh di tangan Andi. Setiap hari cuma duduk, minum es teh, lalu menyapu. Andi tidak menjawab. Lisa kemudian mulai bercerita tentang Aldo. Ia mengatakan bahwa pacarnya baru saja mendapat kepercayaan besar dari perusahaan. Aldo sengaja berdiri dengan wajah bangga. "Besok saya akan menemui investor penting," katanya. Andi menatap Aldo sebentar. "Semoga lancar." Hanya itu jawabannya. Lisa tampak kecewa karena Andi tidak menunjukkan rasa iri. Ia lalu berkata, "Kamu lihat? Kalau dulu aku tetap bersamamu, mungkin sampai sekarang hidupku tidak akan berkembang." Aldo tertawa kecil. "Sudahlah, Lisa. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak." Ia kemudian menatap Andi. Setiap orang memang punya jalan masing-masing. Nada bicaranya terdengar seperti sedang memberikan nasihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Andi hanya mengangguk. "Iya." Tidak ada perdebatan. Tidak ada kemarahan. Lisa akhirnya merasa menang. Ia kembali menggandeng lengan Aldo. Mereka berjalan menuju mobil. Namun sebelum masuk, Lisa sempat menoleh sekali lagi. Andi masih duduk di bawah pohon. Masih dengan pakaian sederhananya. Masih memegang gelas es teh. Bagi Lisa, pemandangan itu adalah bukti bahwa keputusan meninggalkan Andi dahulu memang benar. Sementara itu, Andi hanya menatap mereka pergi. Ia kemudian meletakkan gelasnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Andi membacanya perlahan. Kali ini, tatapannya berubah sedikit lebih serius.
Pesan itu berkaitan dengan pertemuan penting yang akan berlangsung keesokan harinya. Andi memasukkan ponsel ke sakunya. Ia berdiri, merapikan pakaiannya, lalu berjalan meninggalkan halaman. Tanpa seorang pun mengetahui bahwa pria yang baru saja mereka hina itu ternyata memiliki hubungan langsung dengan pertemuan yang sangat dinantikan Aldo. Dan besok pagi, sebuah pintu ruang rapat akan terbuka. Di balik pintu itu, Aldo akan bertemu seseorang yang sama sekali tidak pernah ia duga. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak matahari mulai muncul, beberapa karyawan sudah terlihat keluar masuk gedung. Ruang rapat utama dibersihkan lebih teliti. Meja panjang di tengah ruangan ditata rapi, beberapa dokumen disusun berdasarkan urutan, sementara Naya sebagai sekretaris direktur memastikan tidak ada satupun berkas yang tertinggal. Hari itu adalah hari yang sudah ditunggu Aldo. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Kemeja putihnya terlihat sangat rapi. Jas yang dikenakannya membuat penampilannya semakin meyakinkan. Bahkan sebelum masuk ke gedung, ia sempat memeriksa penampilannya melalui pantulan kaca mobil. Ia tersenyum sendiri. Dalam pikirannya, pertemuan dengan investor tersebut bisa menjadi langkah penting dalam karirnya. Kalau semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin posisinya semakin tinggi. Aldo bahkan sudah membayangkan bagaimana dirinya akan bercerita kepada Lisa nanti. Ia ingin membuat pacarnya semakin bangga. Ketika masuk ke lobi, beberapa karyawan menyapanya. "Pagi, Pak Aldo." "Pagi." Aldo membalas dengan percaya diri. Langkahnya semakin mantap menuju ruang kerjanya. Namun sebelum sempat duduk, telepon di mejanya berbunyi. Naya menghubunginya. "Pak Aldo, nanti sekitar pukul 10 Anda diminta datang ke ruang rapat utama." Aldo tersenyum. "Investor sudah datang." "Sudah." "Baik, saya akan datang." Telepon ditutup. Aldo kembali melihat jam tangannya. Masih ada waktu. Ia kemudian membuka beberapa dokumen yang sudah dipersiapkannya sejak malam sebelumnya. Ia ingin terlihat profesional di depan investor. Tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada keraguan. Sementara itu, di lantai atas gedung, suasana ruang rapat jauh lebih tenang. Naya berdiri di dekat pintu. Ia beberapa kali memeriksa dokumen yang ada di tangannya. Di dalam ruangan tersebut, sudah ada direktur perusahaan dan seorang pria yang duduk tenang di ujung meja. Pria itu mengenakan jas berwarna gelap. Rambutnya tertata rapi. Sikapnya tenang. Tidak ada seorang pun yang akan mengira bahwa pria tersebut adalah orang yang beberapa hari lalu terlihat menyapu halaman parkir. Andi. Ia datang tanpa banyak pengawalan. Tidak ada rombongan besar. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya sebuah mobil yang mengantarnya ke gedung dan seorang sopir yang kemudian menunggu di luar. Direktur duduk berhadapan dengannya. "Semua dokumen sudah kami siapkan, Pak Andi." Andi mengangguk. "Terima kasih." Naya kemudian menyerahkan satu berkas. Andi membukanya. Matanya membaca beberapa halaman dengan teliti. Ia tidak terburu-buru. Ada beberapa angka yang diberi tanda. Salah satunya berkaitan dengan laporan keuangan yang selama beberapa minggu terakhir sedang diperiksa. Andi menutup berkas. "Nanti setelah Aldo datang, kita bicara langsung." Direktur mengangguk. "Baik, Pak." Sementara itu, Aldo masih berada di ruangannya. Ia kembali memeriksa penampilannya. Ia membayangkan investor tersebut sebagai seorang pengusaha tua dengan pakaian mahal, mungkin datang bersama beberapa orang. Ia sama sekali tidak memiliki bayangan bahwa orang yang akan ditemuinya adalah seseorang yang sudah pernah ia hina. Tepat pukul 10 kurang beberapa menit, Aldo keluar dari ruangannya. Ia berjalan menuju ruang rapat dengan langkah percaya diri. Beberapa karyawan kembali menyapanya. Namun kali ini Aldo hanya mengangguk singkat. Pikirannya sudah dipenuhi pertemuan besar tersebut. Sesampainya di depan pintu, Aldo berhenti. Ia merapikan jas. Kemudian menarik napas. Tangannya terangkat dan mengetuk pintu. Tok, tok. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Naya berdiri di sana. "Silakan masuk, Pak Aldo." Aldo mengangguk.
Ia melangkah masuk. Namun baru beberapa langkah, matanya langsung tertuju kepada seseorang yang duduk di ujung meja. Langkahnya berhenti. Wajahnya berubah. Pria itu perlahan mengangkat kepala. Mata mereka bertemu. Aldo membutuhkan beberapa detik untuk mengenali wajah tersebut. Andi, pria yang beberapa hari lalu masih memegang sapu di halaman parkir. Pria yang ia hina bersama Lisa. Pria yang bahkan sempat ia anggap tidak memiliki masa depan. Aldo terpaku. Namun bukannya takut. Justru tawa kecil keluar dari mulutnya. Hah! Ia menggeleng. Jangan bilang. Aldo menatap Andi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian ia tertawa lebih keras. Jadi sekarang kamu menyewa jas untuk pura-pura jadi orang penting. Naya langsung menatap Aldo dengan wajah serius. Direktur tidak mengatakan apa-apa. Sementara Andi hanya duduk tenang. Aldo belum menyadari satu hal. Orang yang sedang ia tertawakan itu bukan tamu biasa. Dan beberapa detik lagi, ia akan mengetahui mengapa dirinya sebenarnya dipanggil ke ruangan tersebut. Aldo masih tertawa ketika berdiri di dekat pintu ruang rapat. Baginya, pemandangan Andi mengenakan jas terlihat seperti sesuatu yang lucu. Ia bahkan sempat melirik Naya, seolah ingin memastikan bahwa dirinya tidak salah masuk ruangan. Maaf, Mbak Naya, kata Aldo sambil tertawa kecil. Ini sebenarnya rapat investor atau acara kostum? Naya tidak menjawab. Wajahnya justru terlihat semakin serius. Aldo kemudian menatap Andi. Kamu serius datang ke sini? Andi tetap tenang. Duduklah, Aldo. Nada suara Andi datar. Namun justru ketenangan itu membuat Aldo semakin tidak nyaman. Ia masih mencoba mempertahankan senyumnya. Jangan bercanda, Di. Kalau kamu mau mencari pekerjaan yang lebih baik, bilang saja. Tapi jangan mengaku sebagai investor. Aldo tertawa lagi. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang ikut tertawa. Direktur hanya duduk diam. Naya berdiri sambil memegang beberapa dokumen. Situasi mulai terasa aneh bagi Aldo. Ia akhirnya berjalan menuju kursi yang tersedia. Namun sebelum duduk, ia kembali bertanya. Pak Direktur, sebenarnya ini maksudnya apa? Direktur menatapnya. Duduk dulu. Aldo menurut. Ia masih belum mengerti. Pandangannya beberapa kali berpindah dari direktur kepada Andi. Sementara Andi membuka sebuah map yang berada di hadapannya. Gerakannya sangat tenang. Tidak terburu-buru. Ia mengambil satu dokumen dan meletakkannya di atas meja. Aldo, katanya. Kamu tahu kenapa saya meminta kamu datang hari ini? Aldo menggeleng. Saya pikir untuk membahas investasi. Andi mengangguk kecil. Memang. Aldo langsung tersenyum lega. Kalau begitu, kita bisa mulai. Namun Andi belum melanjutkan. Ia justru menatap Aldo cukup lama. Investor yang kamu tunggu itu saya. Aldo terdiam. Tawa yang tadi masih tersisa di wajahnya perlahan hilang. Ia menatap Andi. Kemudian menoleh kepada direktur. Pak? Direktur hanya mengangguk. Andi kemudian menyandarkan tubuhnya di kursi. Nama saya Andi. Aldo mengernyit. Saya tahu. Andi melanjutkan. Saya adalah pemilik perusahaan yang menjadi investor utama dalam proyek ini. Ruangan langsung terasa sunyi. Aldo tidak langsung mampu menjawab. Ia melihat jas Andi. Kemudian melihat dokumen di atas meja. Lalu menatap Naya. Naya akhirnya berkata dengan tenang. Pak Aldo, Anda sedang berbicara dengan pemilik perusahaan. Aldo menelan ludah. Wajahnya mulai berubah. Pria yang selama ini ia anggap sebagai tukang sapu ternyata adalah orang yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Ingatan tentang halaman parkir tiba-tiba muncul kembali. Ia teringat bagaimana dirinya tertawa. Ia teringat bagaimana ia menyebut Andi tidak punya masa depan. Ia teringat bagaimana Lisa berdiri di sampingnya sambil membanggakan dirinya. Namun Aldo masih berusaha mencari alasan. Pak Andi, sebenarnya saya tidak tahu. Andi mengangguk. Memang. Tidak ada kemarahan dalam suaranya.
Justru ketenangan itu membuat Aldo semakin gugup. Andi kemudian mengambil satu berkas lain. Karena itu saya tidak mempermasalahkan apa yang terjadi di parkiran. Aldo menatapnya. Yang ingin saya bicarakan hari ini bukan soal itu. Andi mendorong berkas tersebut ke tengah meja. Ini soal laporan keuangan. Aldo langsung membeku. Tangannya yang tadi berada di atas meja perlahan mengepal. Andi membuka halaman pertama. Dalam beberapa bulan terakhir, ada sejumlah transaksi yang tidak sesuai dengan laporan resmi perusahaan. Aldo mencoba tersenyum. Mungkin ada kesalahan administrasi. Naya langsung membuka laptop. Sudah kami periksa. Ia menunjukkan beberapa data. Transaksi ini terjadi berulang kali. Aldo menatap layar. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Namun ia masih mencoba tenang. Bisa saja ada staf lain yang melakukan. Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka halaman berikutnya. Di sana terdapat daftar transaksi, tanggal, nominal, dan rekening tujuan. Beberapa di antaranya memiliki hubungan dengan akses yang digunakan Aldo. Andi kemudian menatapnya. Kami tidak mengundangmu ke sini untuk menuduh tanpa bukti. Aldo mulai berkeringat. Lalu, kenapa saya dipanggil? Andi menutup berkas. Karena sebelum saya mengambil keputusan, saya ingin mendengar penjelasanmu langsung. Aldo terdiam. Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan itu, ia tidak lagi merasa sebagai seorang manajer yang sedang bertemu investor. Ia merasa seperti seseorang yang sedang berdiri di hadapan sebuah masalah besar. Namun Andi belum mengungkap seluruh bukti. Masih ada beberapa dokumen yang belum dibuka. Dan di dalam dokumen itulah terdapat sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh kehidupan Aldo. Aldo masih duduk kaku di kursinya. Keringat mulai muncul di dahinya meskipun ruangan rapat terasa dingin karena pendingin udara. Di hadapannya, Andi masih memegang beberapa lembar dokumen. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada bentakan. Justru ketenangan Andi membuat suasana terasa semakin menekan. Aldo mencoba mengingat kembali transaksi-transaksi yang pernah dilakukannya. Ia berharap masih ada celah untuk menjelaskan semuanya. Pak Andi, katanya akhirnya. Saya rasa ada kesalahpahaman. Andi menatapnya. Kesalahpahaman seperti apa? Saya memang menangani beberapa transaksi perusahaan. Tapi kalau ada angka yang tidak cocok, mungkin kesalahan dari bagian administrasi. Aldo berusaha berbicara dengan tenang. Namun suaranya tidak lagi setegas ketika ia pertama kali masuk ruangan itu. Naya kemudian memutar laptopnya ke arah Aldo. Kalau begitu, mari kita lihat bersama. Di layar muncul daftar transaksi. Satu demi satu. Tanggal, nominal, rekening pengirim, rekening penerima. Semuanya tersusun dengan jelas. Naya menunjuk salah satu transaksi. Yang ini tercatat sebagai pembayaran kepada vendor. Aldo mengangguk. Iya. Namun ketika kami menghubungi vendor tersebut, mereka mengatakan tidak pernah menerima uang sejumlah ini. Aldo mulai diam. Naya membuka dokumen berikutnya. Yang ini juga sama. Andi masih membiarkannya. Tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Aldo menelan ludah. Bisa jadi uangnya belum masuk. Naya menggeleng. Sudah kami periksa. Ia menunjukkan bukti transfer. Dana masuk ke rekening berbeda. Aldo menatap layar tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian ia mencoba mencari alasan lain. Mungkin rekening itu milik pihak ketiga. Andi akhirnya berbicara. Pihak ketiga yang siapa? Aldo terdiam. Tidak ada jawaban. Andi kemudian membuka berkas yang paling tebal. Sekarang kita lihat transaksi berikutnya. 1 halaman. 2 halaman. 3 halaman. Semakin banyak dokumen dibuka, semakin sulit bagi Aldo untuk mempertahankan alasannya. Ada pola yang jelas. Dana perusahaan keluar dengan keterangan berbeda-beda, tetapi sebagian besar akhirnya mengarah kepada rekening yang memiliki hubungan dengan orang-orang yang dikendalikan Aldo. Aldo mulai mengusap wajahnya. Pak Andi, saya bisa menjelaskan. Silakan.
Aldo terdiam beberapa saat. Ia mencari kalimat yang tepat. Saya memang pernah menggunakan dana itu. Direktur langsung menatapnya. Andi tidak berubah ekspresi. Untuk apa? Aldo menunduk. Untuk kebutuhan sementara. Dan kamu berniat mengembalikannya? Aldo mengangguk cepat. Iya. Andi menatapnya cukup lama. Sejak kapan? Aldo tidak menjawab. Andi kemudian mengambil sebuah dokumen lain. 6 bulan lalu. Aldo mulai pucat. 4 bulan lalu. Aldo tetap diam. 2 bulan lalu. Tidak ada jawaban. Andi kemudian meletakkan dokumen itu di meja. Kalau memang hanya sementara, kenapa jumlahnya terus bertambah? Aldo tidak mampu menjawab. Ruangan semakin sunyi. Naya kemudian membuka rekaman percakapan dengan salah satu pihak yang sebelumnya menerima instruksi dari Aldo. Dalam rekaman tersebut terdengar jelas bahwa transaksi sengaja dibuat dengan keterangan berbeda agar tidak mudah dilacak. Wajah Aldo langsung berubah. Ia tahu sekarang tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Namun masih ada satu hal yang membuatnya penasaran. Pak Andi. Suaranya terdengar lebih pelan. Kenapa Bapak menyamar sebagai tukang sapu? Andi tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Karena saya ingin melihat perusahaan ini dari bawah. Aldo mengerutkan kening. Andi melanjutkan. Saya ingin tahu bagaimana orang-orang memperlakukan seseorang yang mereka anggap tidak penting. Aldo menundukkan kepala. Andi kemudian menatapnya. Dan saya sudah melihatnya sendiri. Kalimat itu membuat Aldo teringat kembali pada semua perkataannya di parkiran. Namun Andi belum selesai. Saya melihat kamu menilai seseorang dari pakaian. Aldo diam. Saya melihat kamu menganggap jabatan membuatmu lebih tinggi dari orang lain. Andi menarik napas. Tapi masalah terbesar bukan itu. Ia menunjuk dokumen di atas meja. Masalah terbesar adalah kamu menggunakan kepercayaan perusahaan untuk kepentinganmu sendiri. Aldo mulai memohon. Pak, beri saya kesempatan. Andi tetap tenang. Saya belum menjatuhkan keputusan. Aldo menatapnya. Andi kemudian berkata bahwa seluruh dokumen tersebut akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Mendengar kalimat itu, wajah Aldo langsung pucat. Ia sadar persoalan ini sudah jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan jabatan. Sementara itu, Andi menutup semua berkas. Pertemuan belum selesai. Masih ada keputusan yang harus dibuat. Dan kali ini, Aldo harus menerima konsekuensi dari semua tindakan yang selama ini ia sembunyikan. Suasana di ruang rapat masih terasa berat. Aldo duduk dengan wajah pucat. Tangannya beberapa kali mengepal lalu terbuka kembali. Ia sadar bahwa alasan yang tadi digunakannya sudah tidak mampu menyelamatkan keadaan. Di hadapannya, Andi menutup berkas laporan keuangan. Tidak ada suara keras. Tidak ada kemarahan. Namun justru ketenangan itu membuat Aldo semakin gelisah. Pak Andi, saya benar-benar minta kesempatan. Ucap Aldo. Andi menatapnya. Kesempatan untuk apa? Saya bisa mengembalikan uangnya. Aldo mulai berbicara terbata-bata. Saya akan mengganti semuanya. Saya hanya butuh waktu. Direktur yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Masalahnya bukan hanya jumlah uangnya. Aldo. Aldo menoleh. Kamu menggunakan jabatan dan kepercayaan perusahaan untuk melakukan transaksi yang tidak sesuai prosedur. Aldo menundukkan kepala. Ia tahu perkataan itu benar. Namun ia masih berharap Andi bisa memberikan jalan keluar. Pak, saya sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Andi mengangguk. Saya tahu. Saya punya keluarga. Andi kembali mengangguk. Saya juga tahu. Aldo mengangkat wajah. Kalau begitu, tolong jangan hancurkan hidup saya. Ruangan kembali sunyi. Andi menatap pria itu beberapa detik. Saya tidak menghancurkan hidupmu, Aldo. Aldo terdiam. Anda sendiri yang membuat pilihan-pilihan itu. Kalimat sederhana tersebut terasa jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Aldo tidak bisa menjawab.
Naya kemudian menyerahkan sebuah dokumen kepada direktur. Direktur membacanya dengan teliti. Setelah beberapa saat, ia meletakkan dokumen itu di atas meja. Aldo, mulai hari ini kamu diberhentikan dari jabatanmu. Aldo seperti kehilangan tenaga. Ia menatap direktur dengan mata melebar. Pak? Keputusan ini sudah final. Aldo menggeleng pelan. Tidak mungkin. Ia berdiri dari kursinya. Saya bisa memperbaiki semuanya. Direktur tetap tenang. Kami sudah memberikan cukup banyak kesempatan. Aldo kemudian menatap Andi. Pak Andi, tolong. Andi tidak menjawab. Aldo melangkah mendekat. Saya mohon. Jangan pecat saya. Andi tetap duduk. Keputusan perusahaan sudah dibuat. Aldo akhirnya kembali duduk. Wajahnya benar-benar berubah. Beberapa jam sebelumnya ia datang ke ruang rapat dengan penuh percaya diri. Ia bahkan membayangkan dirinya akan mendapatkan kepercayaan lebih besar. Kini semua itu hilang. Kartu identitas manajer yang selama ini selalu ia banggakan harus diserahkan. Aldo memegang kartu tersebut beberapa detik sebelum meletakkannya di atas meja. Ia menatap tulisan namanya. Dulu benda kecil itu membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Sekarang benda itu tidak lagi memiliki arti. Namun masalah belum berhenti sampai di sana. Naya kemudian membawa satu dokumen tambahan. Pak Andi, untuk laporan ini sudah kami siapkan seluruh bukti transaksi. Andi mengangguk. Ia kemudian melihat Aldo. Semua bukti akan kami serahkan kepada pihak berwenang. Aldo langsung membeku. Pihak berwenang. Andi mengangguk. Ya. Aldo berdiri lagi. Pak, jangan. Suaranya mulai bergetar. Saya sudah kehilangan pekerjaan. Saya bisa mengembalikan uangnya. Andi menjawab dengan tenang. Ini bukan lagi persoalan perusahaan. Aldo menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar. Tidak lama kemudian, berita mengenai pemberhentian Aldo mulai menyebar di antara para karyawan. Orang-orang yang dulu menyapanya dengan hormat kini hanya bisa berbisik. Ada yang terkejut. Ada yang kecewa. Ada pula yang baru menyadari bahwa pria yang selama ini terlihat sangat sukses ternyata menyimpan masalah besar. Sementara itu, Aldo berjalan keluar dari gedung dengan langkah berat. Tidak ada lagi sapaan. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi karyawan yang menghampirinya. Di dekat pintu keluar, ia berhenti sebentar. Tatapannya mengarah ke halaman parkir. Tempat yang beberapa hari lalu menjadi lokasi dirinya menghina Andi. Kenangan itu kembali muncul. Ia teringat bagaimana dirinya berdiri dengan bangga di samping Lisa. Bagaimana ia meremehkan Andi hanya karena pakaian sederhana. Kini keadaan mereka seperti berbalik. Namun Aldo belum mengetahui bagaimana Lisa akan bereaksi ketika mengetahui semua yang terjadi. Di sisi lain, Andi masih berada di ruang rapat. Ia memandang keluar jendela. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada ekspresi puas. Baginya, ini bukan tentang membalas penghinaan. Ini tentang mempertanggungjawabkan sebuah kesalahan. Dan tanpa diketahui Andi maupun Aldo, kabar tentang identitas sebenarnya sudah mulai menyebar. Tidak lama lagi, kabar itu akan sampai kepada seseorang yang paling tidak siap mendengarnya. Lisa. Kabar tentang Aldo akhirnya sampai ke telinga Lisa. Siang itu, Lisa baru saja selesai menangani seorang pasien ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Aldo. Isinya singkat. Aku dipecat. Lisa sempat mengira Aldo sedang bercanda. Ia langsung menelepon. Namun beberapa kali panggilannya tidak diangkat. Lisa mulai merasa tidak tenang. Selama mengenal Aldo, pria itu hampir selalu membanggakan pekerjaannya. Bahkan beberapa hari lalu, Aldo masih begitu percaya diri ketika mengatakan bahwa dirinya akan bertemu investor penting. Lisa akhirnya menghubungi salah satu rekan Aldo. Dari situlah semuanya mulai terbuka. Ada masalah laporan keuangan. Ada transaksi mencurigakan. Dan nama Aldo disebut dalam pemeriksaan perusahaan. Lisa terdiam cukup lama setelah mendengar penjelasan tersebut.
Namun ada satu hal yang membuatnya semakin bingung. Ia bertanya siapa investor yang datang ke perusahaan hari itu. Jawaban yang diterimanya membuat tubuh Lisa seolah kehilangan tenaga. Andi. Lisa langsung terdiam. Andi siapa? Setahu saya, Pak Andi, investor utama perusahaan. Telepon itu belum langsung ditutup. Lisa hanya berdiri sambil memegang ponselnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba mengingat kembali sosok Andi yang beberapa hari lalu ia temui di halaman parkir. Pakaian sederhana, sapu lidi, es teh di bawah pohon. Semua pemandangan itu tiba-tiba terasa berbeda. Lisa mulai bertanya-tanya. Mengapa direktur menghormati Andi? Mengapa Andi bisa masuk ke ruang rapat? Dan mengapa investor perusahaan justru bernama Andi? Lisa tidak ingin mempercayainya. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin banyak potongan kejadian yang terasa masuk akal. Sore harinya, Lisa datang ke kantor. Ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di dekat area parkir, tempat yang beberapa hari lalu menjadi lokasi dirinya menghina Andi. Kini suasananya terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa Lisa. Tidak ada Aldo di sampingnya. Ia hanya berdiri sendiri. Beberapa karyawan berjalan melewatinya sambil berbicara. Lisa mendengar nama Andi beberapa kali disebut. Pak Andi tadi datang. Katanya beliau pemilik perusahaan. Lisa semakin gelisah. Tidak lama kemudian, ia melihat Andi keluar dari gedung. Kali ini Andi mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Tidak ada jas. Tidak ada pengawal. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia adalah seorang pemilik perusahaan. Andi berjalan santai menuju halaman parkir. Lisa langsung menghampirinya. Andi. Langkah Andi berhenti. Ia menoleh. Lisa. Lisa berdiri di hadapannya. Untuk beberapa detik, ia tidak mampu berkata apa-apa. Matanya melihat pakaian Andi. Kemudian berpindah ke gedung perusahaan. Lalu kembali kepada Andi. Aku baru tahu. Andi diam. Kamu, pemilik perusahaan ini? Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Lisa menarik napas panjang. Semua perkataan yang pernah dilontarkannya kepada Andi kembali terngiang di kepala. Tentang tidak punya masa depan. Tentang pekerjaan sederhana. Tentang rasa syukurnya karena meninggalkan Andi. Kini setiap kalimat itu terasa seperti tamparan untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Andi tersenyum tipis. Memangnya kamu akan percaya? Lisa terdiam. Jawaban itu membuat dadanya semakin sesak. Ia tahu Andi benar. Jika beberapa hari lalu Andi mengatakan bahwa dirinya pemilik perusahaan, Lisa mungkin akan menertawakannya. Karena yang ia lihat hanyalah pakaian. Bukan manusia di baliknya. Aku minta maaf, kata Lisa pelan. Andi menatapnya. Untuk apa? Untuk semuanya. Suara Lisa mulai bergetar. Aku dulu salah. Andi tidak langsung menjawab. Lisa kemudian mulai menangis. Ia mengatakan bahwa dirinya menyesal telah meninggalkan Andi. Ia mengaku baru menyadari bahwa dirinya terlalu cepat menilai seseorang. Namun ada satu hal yang tidak sanggup Lisa ucapkan. Ia mulai kembali memiliki perasaan kepada Andi. Bukan lagi karena Andi terlihat miskin. Justru karena sekarang ia tahu Andi adalah orang sukses. Lisa akhirnya berkata dengan suara lirih. Andi, kalau masih ada kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Andi menatapnya cukup lama. Wajahnya tetap tenang. Ia tidak marah. Ia tidak membalas semua hinaan masa lalu. Namun ia juga tidak memberikan jawaban yang Lisa harapkan. Sebab bagi Andi, ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan sebuah kata maaf. Dan Lisa belum tahu bahwa jawaban Andi nanti akan menjadi pelajaran yang jauh lebih menyakitkan daripada semua penghinaan yang pernah ia lontarkan. Lisa masih berdiri di hadapan Andi. Air matanya belum berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, wanita itu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Tidak ada senyum sinis. Tidak ada tatapan meremehkan. Yang tersisa hanya penyesalan. Andi,
Aku benar-benar minta maaf. Andi tidak langsung menjawab. Ia memandang Lisa beberapa saat, lalu mengalihkan pandangan ke halaman parkir. Tempat itu membuatnya teringat pada pertemuan mereka beberapa hari sebelumnya. Saat Lisa berdiri di samping Aldo. Saat mereka tertawa melihat pakaian sederhananya. Saat Lisa mengatakan bahwa dirinya beruntung telah meninggalkannya. Semua kejadian itu masih jelas dalam ingatan Andi. Namun Andi tidak ingin membalasnya dengan kemarahan. Lisa, katanya pelan. Aku sudah memaafkan kamu. Lisa mengangkat wajah. Harapan kecil muncul di matanya. Benarkah? Andi mengangguk. Tapi memaafkan bukan berarti kita harus kembali seperti dulu. Senyum Lisa langsung menghilang. Aku bisa berubah. Aku percaya. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku tahu. Lisa semakin bingung. Kalau Andi percaya dirinya bisa berubah, mengapa pria itu tetap menolak? Aku masih sayang sama kamu, katanya akhirnya. Andi diam. Lisa mengusap air matanya. Aku tahu aku salah. Aku terlalu melihat keadaanmu waktu itu. Aku pikir kamu tidak punya masa depan. Ia menarik napas. Sekarang aku sadar. Ternyata aku yang salah. Andi menatapnya. Bukan karena aku menjadi pemilik perusahaan. Lisa terdiam. Andi melanjutkan. Kalau aku tetap menjadi tukang sapu, apakah kamu masih akan datang dan mengatakan semua ini? Pertanyaan itu membuat Lisa tidak mampu menjawab. Ia menundukkan kepala. Karena jauh di dalam hati, ia tahu jawabannya. Andi tersenyum tipis. Itulah masalahnya. Lisa menangis semakin deras. Namun Andi tidak bermaksud mempermalukannya. Ia hanya ingin Lisa memahami satu hal. Dulu Lisa meninggalkannya bukan karena Andi berubah menjadi orang jahat. Lisa pergi karena melihat Andi sebagai seseorang yang tidak memiliki nilai. Dan sekarang Lisa kembali karena mengetahui siapa Andi sebenarnya. Itu bukan cinta, kata Andi pelan. Lisa menggeleng. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Lisa terdiam. Tidak ada jawaban yang keluar. Andi kemudian menghela napas. Aku pernah mencintaimu dengan tulus. Kalimat itu membuat Lisa mengangkat wajah. Tapi sekarang perasaan itu sudah tidak sama. Lisa seperti kehilangan pijakan. Ia mencoba mendekat. Andi, tolong beri aku satu kesempatan. Andi tetap tenang. Aku tidak membencimu. Lisa menangis. Kalau tidak membenciku, kenapa tidak mau kembali? Karena aku sudah belajar mencintai diriku sendiri. Lisa terdiam. Jawaban itu terasa begitu sederhana, tetapi justru sangat menyakitkan. Selama ini Lisa mengira orang yang ditinggalkannya akan selalu menunggu. Ia mengira suatu hari nanti dirinya bisa kembali kapanpun ia mau. Namun ternyata waktu telah mengubah semuanya. Andi tidak lagi menjadi pria yang menunggu pengakuan dari Lisa. Ia sudah memiliki kehidupan sendiri. Sementara itu, kehidupan Aldo juga semakin berantakan. Setelah diberhentikan, ia harus menghadapi proses hukum akibat penggelapan dana perusahaan. Beberapa orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauh. Teman-teman yang dulu sering memuji jabatan dan kesuksesannya kini sulit dihubungi. Aldo mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan status yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya. Lisa sendiri tidak bisa lagi mengandalkannya. Hubungan yang selama ini ia banggakan telah berubah menjadi sumber masalah. Di sisi lain, Andi justru tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempermalukan Lisa maupun Aldo. Ia tidak pernah menyebarkan cerita tentang penghinaan yang diterimanya. Ia juga tidak pernah meminta siapapun membenci mereka. Andi hanya kembali menjalankan pekerjaannya. Ia bahkan masih sesekali datang ke halaman parkir dengan pakaian sederhana. Ketika melihat para petugas kebersihan bekerja, ia menyapa mereka seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari sikapnya. Hanya satu yang berbeda. Kini orang-orang mulai mengetahui siapa dirinya. Sore itu, Lisa masih berdiri di tempat yang sama. Andi akhirnya berjalan pergi. Lisa memandang punggungnya dengan air mata yang terus mengalir. Ia baru sadar bahwa selama ini ia bukan kehilangan seorang pria kaya.
Ia kehilangan seseorang yang dulu mencintainya ketika dirinya belum memiliki apa-apa. Dan penyesalan itu ternyata jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Namun kisah ini belum benar-benar selesai. Karena setelah melihat apa yang terjadi pada Aldo dan Lisa, Andi justru mengambil sebuah keputusan yang tidak pernah mereka duga. Keputusan yang akan menentukan bagaimana akhir dari semuanya. Setelah percakapan itu, Lisa pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus kembali kepada perkataan Andi. Kalau aku tetap menjadi tukang sapu, apakah kamu masih akan datang dan mengatakan semua ini? Pertanyaan sederhana itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada sebuah bentakan. Lisa akhirnya memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ingin ia akui. Ia memang datang kembali setelah mengetahui siapa Andi sebenarnya. Bukan ketika Andi masih terlihat sebagai pria sederhana. Malam itu Lisa duduk sendirian di kamarnya. Ponselnya tergeletak di atas meja. Beberapa kali ia membuka percakapan lama dengan Andi. Pesan-pesan bertahun-tahun lalu masih tersimpan. Ada foto mereka ketika masih bersama. Ada pesan Andi yang pernah mengatakan bahwa suatu hari ia ingin membuat Lisa bangga. Lisa menatap foto itu cukup lama. Dulu ia menganggap semua perkataan tersebut sebagai janji kosong. Kini ia baru sadar bahwa Andi ternyata benar-benar bekerja keras. Hanya saja, ia tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat prosesnya. Sementara itu, keadaan Aldo semakin sulit. Proses pemeriksaan terhadap kasus penggelapan dana terus berjalan. Beberapa bukti yang ditemukan perusahaan semakin memperkuat dugaan bahwa Aldo memang sengaja menggunakan dana perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Tidak ada lagi jabatan yang bisa melindunginya. Tidak ada lagi ruang kerja yang bisa membuatnya merasa berkuasa. Bahkan orang-orang yang dulu sering memujinya kini mulai menjaga jarak. Suatu sore, Aldo duduk sendirian di sebuah warung. Pakaiannya sudah tidak serapi dulu. Wajahnya terlihat lelah. Ia menatap gelas kopi di hadapannya tanpa menyentuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana kehidupan seseorang yang tidak lagi memiliki jabatan. Tidak ada yang memanggilnya Pak Manajer. Tidak ada yang berdiri ketika ia masuk ruangan. Tidak ada yang berusaha mengambil hati. Semua perlakuan itu dulu membuatnya merasa istimewa. Sekarang ia sadar bahwa sebagian besar penghormatan tersebut ternyata hanya diberikan kepada jabatannya. Di tempat lain, Andi justru sedang mempersiapkan sebuah acara di perusahaan. Ia meminta Naya mengumpulkan beberapa pekerja, termasuk petugas kebersihan. Pesan Andi. Naya mengangguk. Baik, Pak. Andi ingin melakukan sesuatu yang selama ini jarang dilakukan perusahaan. Ia ingin memberikan penghargaan kepada para pekerja lapangan yang selama ini sering tidak terlihat. Bagi Andi, mereka memiliki peran penting. Tanpa mereka, lingkungan perusahaan tidak akan terawat. Tanpa mereka, banyak pekerjaan kecil yang dianggap sepele justru akan menjadi masalah besar. Pada hari acara tersebut, para pekerja berkumpul di aula. Mereka terlihat bingung. Sebagian bahkan tidak pernah membayangkan akan duduk bersama jajaran manajemen. Andi kemudian naik ke depan. Tidak dengan gaya seorang pemilik perusahaan yang ingin menunjukkan kekuasaannya. Ia hanya berdiri sederhana. Selama ini banyak orang menilai seseorang berdasarkan pakaian dan jabatannya, katanya. Ruangan mulai hening. Andi melanjutkan. Padahal pekerjaan apapun yang dilakukan dengan jujur tetap memiliki kehormatan. Beberapa petugas kebersihan mulai tersenyum. Andi kemudian menyerahkan penghargaan dan bonus kepada mereka. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Di antara para pekerja itu, ada seorang petugas yang pernah bekerja bersamanya ketika ia menyamar. Pria tersebut menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Andi tersenyum. Tidak perlu berterima kasih. Ini hak kalian. Berita mengenai acara tersebut akhirnya sampai kepada Lisa. Ia melihat foto-foto kegiatan perusahaan dari media sosial salah satu karyawan. Matanya tertuju kepada Andi yang berdiri di tengah para pekerja. Lisa terdiam. Andi tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk membalas hinaan. Ia justru menggunakan keberhasilannya untuk mengangkat orang-orang yang sering diremehkan.
Saat itu Lisa semakin memahami betapa jauh perbedaan dirinya dengan Andi. Dulu ia merasa lebih tinggi hanya karena memiliki pasangan seorang manajer. Kini ia melihat Andi yang sebenarnya memiliki jauh lebih banyak kekuasaan, tetapi tidak pernah menggunakannya untuk merendahkan orang lain. Hari berikutnya, Lisa kembali datang ke kantor. Namun kali ini ia tidak mencari Andi untuk meminta hubungan mereka kembali. Ia hanya ingin menyampaikan satu hal. "Terima kasih," katanya ketika bertemu Andi. Andi menatapnya. "Untuk apa?" "Karena kamu tidak membalas semua kesalahanku dengan kebencian." Andi tersenyum kecil. "Tidak semua hal harus dibalas." Lisa mengangguk. Ia akhirnya mengerti. Andi sudah menang jauh sebelum dirinya mengetahui siapa pemilik perusahaan itu. Karena Andi tidak membalas kesombongan dengan kesombongan. Ia membalasnya dengan tetap menjadi manusia yang baik. Namun masih ada satu pertemuan terakhir yang akan memperlihatkan bagaimana semua kejadian itu benar-benar berakhir. Dan kali ini, bukan hanya Lisa yang akan melihatnya. Seluruh orang di perusahaan akan menjadi saksi. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian yang mengubah kehidupan Aldo dan Lisa. Kantor kembali berjalan normal. Namun suasananya tidak lagi sama. Nama Andi kini dikenal oleh hampir seluruh karyawan. Bukan lagi sebagai pria sederhana yang sering terlihat di halaman parkir, melainkan sebagai pemilik perusahaan yang selama ini sengaja menyembunyikan identitasnya. Meski begitu, Andi tidak berubah. Ia masih sesekali datang tanpa pengawalan. Masih menyapa petugas keamanan. Masih berbicara santai dengan para pekerja kebersihan. Bahkan ketika melihat seseorang membuang sampah sembarangan, ia tidak pernah memarahi dengan kasar. Ia hanya mengambil sampah itu dan membuangnya ke tempat yang benar. Bagi Andi, jabatan tidak pernah menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi. Suatu pagi, Andi mengadakan pertemuan besar di aula perusahaan. Seluruh karyawan diminta hadir. Para manajer, staf administrasi, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan duduk dalam ruangan yang sama. Naya berdiri di dekat panggung sambil memeriksa susunan acara. Sementara itu, Andi berada di belakang panggung. Ia tidak mengenakan pakaian mewah. Hanya kemeja sederhana dengan celana bahan. Ketika Andi naik ke panggung, ruangan langsung hening. Ia memandang seluruh karyawan. "Terima kasih sudah datang." Andi kemudian berbicara tentang perusahaan, tentang kejujuran, dan tentang pentingnya menjaga kepercayaan. Tidak ada satupun kata yang secara langsung menyebut nama Aldo. Namun semua orang tahu apa yang dimaksudnya. "Jabatan bisa diberikan dan bisa dicabut," kata Andi. "Uang bisa dicari kembali. Tetapi kepercayaan yang sudah dihancurkan tidak mudah dikembalikan." Ruangan menjadi semakin sunyi. Andi kemudian mengubah pembicaraan. Ia memanggil beberapa petugas kebersihan ke depan. Mereka terlihat gugup. Salah seorang bahkan berkali-kali memastikan bahwa dirinya memang dipanggil. Andi tersenyum. Hari ini perusahaan ingin memberikan penghargaan kepada orang-orang yang selama ini bekerja dengan jujur dan tidak banyak menuntut. Satu persatu mereka menerima penghargaan dan bonus. Tepuk tangan terdengar memenuhi aula. Beberapa pekerja bahkan meneteskan air mata. Andi menatap mereka. "Jangan pernah merasa pekerjaan kalian rendah. Yang rendah bukan pekerjaan yang halal dan jujur. Yang rendah adalah ketika seseorang merasa tinggi lalu merendahkan orang lain." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Di luar aula, Lisa berdiri tidak jauh dari pintu. Ia datang bukan sebagai pasangan siapapun. Ia hanya ingin melihat Andi untuk terakhir kalinya. Mendengar perkataan tersebut, Lisa menundukkan kepala. Ia teringat bagaimana dirinya dulu berdiri di halaman parkir sambil menunjuk pakaian Andi. Ia teringat bagaimana dirinya merasa menang hanya karena menggandeng seorang manajer. Kini ia sadar betapa kelirunya penilaian tersebut. Setelah acara selesai, Lisa menunggu Andi di halaman. Ketika Andi keluar, Lisa menghampirinya. "Andi." Andi berhenti. Lisa tersenyum kecil meskipun matanya berkaca-kaca. "Aku tidak datang untuk meminta kamu kembali." Andi diam mendengarkan. "Aku cuma ingin mengatakan sesuatu."
Lisa menarik napas. Dulu aku pikir orang sukses adalah orang yang punya jabatan, uang, dan pasangan yang bisa dibanggakan. Ia tersenyum pahit. Ternyata aku salah. Andi tidak mengatakan apa-apa. Lisa melanjutkan. Orang sukses adalah orang yang tetap baik meskipun punya kesempatan untuk membalas. Andi tersenyum tipis. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Lisa mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia menerima kenyataan bahwa hubungan mereka memang sudah selesai. Tidak lama setelah itu, Lisa pergi. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Sementara Andi berdiri di halaman, memandang langit sore. Tidak ada perasaan menang. Tidak ada rasa dendam. Hanya ketenangan. Aldo telah kehilangan jabatannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lisa kehilangan seseorang yang dulu mencintainya dengan tulus karena kesombongannya sendiri. Sedangkan Andi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Pria yang dulu mereka hina karena pakaian sederhana. Pria yang mereka kira tidak memiliki masa depan. Pria yang mereka anggap hanya seorang tukang sapu. Padahal selama ini, dialah pemilik perusahaan yang mereka banggakan. Dan pada akhirnya, Andi tidak perlu membalas penghinaan mereka dengan kata-kata kasar. Kesuksesannya sudah menjadi jawaban. Kesabaran menjadi balasannya. Dan penyesalan Lisa menjadi akhir dari kesombongan yang pernah membuatnya merasa berada di atas orang lain. Karena terkadang, balasan paling menyakitkan bukan ketika seseorang dihancurkan. Melainkan ketika orang yang pernah meremehkannya harus melihat sendiri bahwa orang yang mereka anggap tidak punya masa depan justru berhasil jauh melampaui mereka. Dan saat itu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menundukkan kepala dan menyesal. Demikianlah kisah Andi, Lisa, dan Aldo. Dari cerita ini, kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian, pekerjaan, ataupun keadaan yang terlihat di depan mata. Lisa dan Aldo pernah menganggap Andi tidak memiliki masa depan hanya karena melihatnya menyapu halaman parkir. Mereka merasa lebih tinggi karena memiliki jabatan, pekerjaan, dan kehidupan yang terlihat lebih baik. Namun waktu membuktikan bahwa penampilan tidak pernah bisa menjadi ukuran nilai seseorang. Ada orang yang memilih hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak ingin memamerkan apa yang dimilikinya. Ada pula orang yang memiliki jabatan tinggi, tetapi justru kehilangan harga dirinya karena kesombongan dan ketidakjujuran. Karena itu, jangan pernah merendahkan pekerjaan seseorang selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan jujur. Jangan pula merasa lebih tinggi hanya karena memiliki lebih banyak uang, jabatan, atau kehidupan yang terlihat lebih sukses. Dan satu hal yang paling penting, jangan menunggu seseorang menjadi kaya dan sukses untuk kemudian menghargainya. Hargailah manusia ketika dia belum memiliki apa-apa. Sebab kita tidak pernah tahu siapa yang sedang berdiri di hadapan kita. Bisa jadi orang yang hari ini kita remehkan adalah orang yang suatu hari nanti berada jauh di atas kita. Namun lebih dari itu, jadilah seperti Andi. Ketika memiliki kesempatan untuk membalas, ia memilih tetap tenang. Ketika memiliki kekuasaan, ia tidak menggunakannya untuk merendahkan orang lain. Karena kemenangan terbesar bukanlah ketika kita berhasil membuat orang yang pernah menghina kita menderita. Kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil menjadi orang yang lebih baik tanpa berubah menjadi seperti mereka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak mudah sombong, tidak mudah meremehkan orang lain, dan selalu menghargai setiap manusia tanpa melihat status dan pekerjaannya. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel Celoteh Kiai terus bisa menghadirkan cerita-cerita penuh pelajaran dan hikmah. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini. Bagi yang sudah like dan subscribe, semoga makin sehat dan kaya raya. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Semoga dari cerita ini menjadi pengingat semua agar kita tidak merendahkan orang lain hanya karena keadaan kita hari ini. Jika menurut kalian dari kisah ini banyak mendapatkan banyak pelajaran, hikmah,
untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. Dan aku doakan semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di cerita selanjutnya.